Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sahabat tepian ilmu yang saya cintai. Pada video ini saya akan melanjutkan video-video saya yang sebelumnya, di mana pada video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan pendahuluan tentang pembelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Quran, di mana video itu saya tujukan untuk orang yang mau belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Pada video itu saya jelaskan gambaran secara umum apa dan bagaimana tentang bahasa Al-Quran, dan saya sudah menyinggung apa itu kalimat, apa itu jumlah, dan apa itu jumlah ismiyah, dan apa itu jumlah fi'liyah. Nah, pada kali ini saya akan bicara lebih masuk kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kata benda atau isim. Sesederhana itu definisinya. Jadi pada dasarnya jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh kata benda, isim, dan diikuti oleh kata benda, isim juga. Contoh di sini, al-muslimu solihun. Nah, kata al-muslimu ada di depan, dan kata ini disebut sebagai mubtada. Kemudian diikuti kata solihun. Nah, kata ini disebut sebagai khobar. Pada kotak biru ini saya beri penjelasan. Mubtada adalah kata yang akan diterangkan atau subjek dan berada di awal kalimat atau awal jumlah. Dengan catatan, dalam tingkat lanjut, mubtada bisa ada di belakang setelah khobar. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada. Saya ulang, khobar adalah kata yang menerangkan mubtada atau disebut predikat. Nah, kaidah dasar dari jumlah ismiyah adalah: pertama, mubtada harus ma'rifat, khobar harus nakiroh. Mubtada dan khobar harus rofa. Mubtada dan khobar harus sama jenis. Mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Nah, pada kotak yang di bawah ini, yang biru muda, saya beri sedikit penjelasan. Ciri makrifat diawali dengan alif lam, dan ciri nakiroh adalah tanwin di akhir kalimat. Tanda rofa dasar adalah harokat dhoma atau bunyi u. Sama jenis maksudnya sama apakah muzakkar atau mu'anas, laki-laki atau perempuan. Dan kategori bilangan, sama kategori bilangan maksudnya adalah
sama dalam hal mufrad, musanna atau jamaknya, yaitu tunggal, ganda atau majmu'. Kita perhatikan contoh di samping kanan ini. Pertama, al-muslimu solihun. Seorang muslim itu soleh. Kemudian yang kedua, al-muslimatu solihatun. Yang ketiga, al-muslimani solihani. Yang keempat, al-muslimuna solihuna. Yang di bawah ini adalah contoh yang salah. Pertama, al-muslimu as-solihu. Ini salah karena mubtadanya ma'rifat, betul. Sedangkan ini ma'rifat juga, maka ini tidak bisa disebut khobar. Menyalahi hukum yang kedua, yaitu khobar harus nakiroh. Kemudian muslimun solihun. Nah, ini kedua-duanya, baik yang pertama maupun yang kedua sama-sama nakiroh, sehingga tidak ada mubtadanya di sini. Menyalahi hukum yang pertama, yakni mubtada harus ma'rifat. Yang ketiga, al-muslimu solihuna. Nah, di sini al-muslimu ma'rifat, betul. Dan solihuna nakiroh, betul. Tetapi ini menyalahi hukum yang kelima, yakni tidak sama dalam hal jumlahnya, tidak sama dalam hal bilangannya. Yakni yang pertama ini mufrad atau tunggal, sedangkan yang khobarnya berbentuk jamak. Yang terakhir, muslimun solihu. Nah, ini kebalik. Harusnya yang pertama yang ma'rifat, tetapi ini justru yang pertamanya nakiroh, sedangkan yang keduanya ma'rifat. Sehingga ini salah, tidak memenuhi kaidah pada nomor 1 dan nomor 2. Khair, selanjutnya. Ini ada contoh-contoh lain, misalnya tentang tobibun, seorang dokter laki-laki, dan tobibatun, ini seorang dokter perempuan. Pada contoh pertama, at-tobibatu dzakiyatun. Ini betul, karena di sini adalah isim ma'rifat mufrad mu'anas, dan dzakiyatun adalah nakiroh mufrad mu'anas. Yang kedua, at-tabibatani dzakiyatani. Ini dua orang dokter perempuan pinter. Nah, ini juga sudah memenuhi kaidah seluruh kaidah jumlah ismiyah. Yang ketiga, at-tabibatu dzakiyatun. Ini banyak orang dokter perempuan itu pinter. Selanjutnya tentang kolamun. Ini al-kolamu jadidun. Pulpen itu baru. Di sini mufrad muzakkar, di sini juga mufrad muzakkar. Atau laki-laki tunggal, di sini juga laki-laki tunggal.
Yang kedua, al-qalamani jadidani. Saya ulang, al-qalamani jadidani. Dua buah pulpen itu baru. Ya. Yang ketiga, al-aqlamu jadidatun. Nah, di sini pulpen lebih dari dua, banyak pulpen, 3, 4 dan selanjutnya baru. Nah, di sini agak berbeda hukumnya karena ini jamak taksir ghairu akil, maka dia diperlakukan sebagai isim mufrad mu'anas. Sehingga di sini pasangannya khobarnya adalah jadidatun, mufrad mu'anas. Sekarang kita cek pemahaman Anda. Pertama, al-mal'abu wasi'un. Lapangan itu luas. Kedua, al-filu dhahmun. Gajah itu besar. Yang ketiga, al-hubzu ladzidun. Roti itu enak. Dan yang keempat, al-hadiqatu jamilatun. Taman itu bagus. Tolong diperhatikan apakah di antara 4 contoh ini ada yang salah atau tidak. Silakan diperhatikan. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ternyata semuanya benar. Saya ambil contoh yang paling kanan atas, yakni al-mal'abu wasi'un. Lapangan itu luas. Al-mal'abu itu adalah jenis isim muzakkar mufrad, tunggal laki-laki. Maka khobarnya juga harus berbentuk muzakkar mufrad, tapi khobarnya harus nakiroh, sedangkan di sini mubtadanya adalah ma'rifat. Sekali lagi, mubtadanya adalah ma'rifat muzakkar mufrad, sedangkan khobarnya adalah nakiroh muzakkar mufrad. Jadi ini memenuhi semua kaidah-kaidah jumlah ismiyah yang sudah saya sampaikan di depan. Dan semua ini memenuhi kaidah-kaidah tadi. Sehingga semua ini benar. Syukran lakum jami'an ala musyahadah. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, kami mohon kesediaannya untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.